Pada masa zaman dulu, tenunan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang hanya berhubungan tentang ritual-ritual atau kawin-mawin ataupun berhubungan dengan kematian. Dari nenek-nenek kan sudah ini turun-temurun. Harus bisa menenun, harus bisa menganyam. Kalau menggunakan kain yang hasil dari pewarna alam itu beda. Seperti punya aura tersendiri yang keluar. Mata saya langsung dimanjakan kekuatan dari aura warna alam tersebut. Terkait motif-motif Sumba ini ya sangat banyak, jadi yang punya arti masing-masing. Dituang di dalam motif kain itu, karena budaya kita juga memang begitu, budaya tutur turun-temurun saja itu. Pertama kita kumpulkan daun nila. Setelah itu kalau sudah rasa cukup, kita rendam selama 1 x 24 jam. Setelah 1 x 24 jam, kita tiriskan daun nilanya tadi itu. Setelah itu, air rendaman itu kita campur dengan kapur sirih sebanyak setengah kantong kecil. Setelah itu kita gebur-gebur. Nanti waktu kita proses menggebur-gebur itu ada buih yang keluar. Nah, buihnya itu berwarna biru. Warna alam ini warna hidup. Semakin lama semakin bagus warnanya. Buihnya itu kita tidak buang, kita masukkan lagi ke wadah pencelupan, berulang-ulang sampai kita rasa bunyi di rendaman tadi, rendaman daun nila yang digebur-gebur tadi. Kalau sudah bunyi berarti sudah selesai pembuatan pastanya. Nah, setelah selesai menggebur-gebur, kemudian baru kita tiriskan airnya. Sarinya itu yang kita ambil, kita saring, kita tiriskan sampai airnya habis, sampai mengering. Ini adalah wadah atau yang biasa disebut penyaringan air. Nah, ini kalau kita menyaring pasta indigo pakai anyaman ini. Nah, kalau kita sudah isi pasta indigonya di sini, pasta indigo ini masih bercampur dengan air. Jadi kita perlu saring lewat wadah ini. Nah, kalau penyaringannya itu tidak bocor, jadi dia akan mengeluarkan, dia akan menetes warna kuning. Tetesannya itu berarti dia alat saringnya ini bagus untuk penyaringan. Setiap hari saya lakukan itu,
Misalnya pada sore hari sekitar jam 5 saya larutkan pasta di tempat wadah itu, kemudian besok paginya baru mulai pencelupan. Nah itu baru kita bisa menghasilkan warna biru yang bagus. Ini wadah ini di dalamnya ada ramuan untuk pencelupan kainnya raja di kampung Umabara ini, Kampung Pau. Ini ada 7 macam. Yang umum itu tebu. Airnya tetap, tapi ramuannya yang setiap tahun itu harus ganti. Kadang 2 tahun sekali ganti ramuannya. Kalau untuk raja itu biasanya diwarnain biru sampai ke hitam-hitaman. Nah, kalau selain raja itu biru-biru seperti pastel gitu. Tidak disamakan dengan raja. Bukan raja juga yang suruh, cuman dari hati si nenek saja ini dia tidak mau, karena memang raja adalah yang nomor 1. Dibedakan begitu dengan golongan selain raja sama yang raja. Ini tempat pewarna pencelupan untuk masyarakat biasa yang ini. Dia cuma 4 macam ini ramuannya. Kalau kata orang Sumba sih, warna alam itu adalah warna yang hidup, warna yang tidak pernah mati. Dia itu seperti makhluk hidup, dia punya rasa. Kecintaan saya terhadap warna alam ini tidak akan terlepas, karena warna alam ini sudah menjadi hidup saya. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah terlepas. Kalau menggunakan kain yang hasil dari pewarna alam itu beda, kelasnya beda. Itu seperti punya aura tersendiri yang keluar. Mata saya langsung dimanjakan kekuatan dari aura warna alam tersebut. Saya seperti ada nyawa di situ, memancarkan auranya, nyawanya, dan saya pastikan ini Kampung Pau adalah untuk pewarna alam terbaik, salah satu terbaik di seluruh Indonesia. Dulu pada zaman nenek buat warna itu, leluhurnya itu pertama buat tempat warna itu ada sesajen. Bikin warna itu diizinkan, ada kaitannya semua dengan marapu. Ya, waktu sembelih ayam itu kan sembahyangnya waktu baca mantranya itu menuju ke marapu juga, ke Sang Halik. Jadi tahu Sang Halik itu mengizinkan, itu ada petunjuk di tali perut ayam. Jadi kalau tali perut ayam itu menunjukkan hasil yang bisa mengizinkan untuk buat warna di tempat itu, langsung buat di tempat itu. Tapi kalau tidak diizinkan, harus pindah di tempat di lain titik. Tapi kalau dia tidak mau lagi, kita ulang lagi. Kita ulang lagi sambil ngomong dengan tempat pencelupan itu dengan bahasa Sumba. Kita bilang gini sama wadah itu, saya bikin ini untuk kelangsungan hidup saya, untuk membantu perekonomian rumah tangga saya, untuk membantu masyarakat juga, karena melalui proses warna ini ekonomi masyarakat di sini dan saya juga bisa hidup. Pada zamannya nenek itu, waktu proses pewarnaan itu, tidak boleh orang lain selain kerabatnya nenek yang masuk di tempat pewarnaan. Misalnya ada yang, minta maaf ya, kalau yang menstruasi, yang hamil dekat di tempat pewarnaan, itu kalau tempat warnanya itu tidak izinin dia untuk berada di situ, pasti nanti hasilnya akan warna abu. Seperti itu. Dia tidak akan menghasilkan warna biru yang seperti yang diinginkan itu.
Jujur pertama kali saya kesini mencelup warna alam dan para monster warna alam ini bilang, ini kalau sekali celup, jadi berarti aura yang mencelup. Auranya bagus, dia orangnya baik. Saya penasaran, ini pengalaman pribadi, pengalaman real. Tetapi sebaiknya yang datang bulan itu jangan mencelup warna alam, tidak, nanti banyak yang gak jadi atau tidak baik. Tapi waktu itu saya datang tuh keadaan lagi datang bulan. Dan saya mencoba dan kan boleh, saya harus izin dulu, boleh. Dan sekali celup langsung keluar warna indigo waktu itu. Terus nenek monster warna alam bilang, ibu ini dalam bahasa Sumba ya, intinya ibu Dian auranya bagus, dalam kehidupannya dia karmanya ada di situ, sebuah hasil warna alam. Antara percaya nggak percaya tapi memang real. Nenek sekarang sudah berumur 95 tahun. Jadi saya yang melanjutkan sampai sekarang. Supaya badannya tidak sakit, dia tidak mau diam saja karena orangnya sudah pekerja keras memang. Jadi setiap pagi setelah minum kopi itu dia harus cabut rumput. Setelah itu baru dia istirahat. Kalau ada yang saya tidak mengerti, baru saya tanya, baru dia ke tempat pewarnaan. Nenek bersyukur sekali ada cucunya yang mau melanjutkan proses warna ini. Karena nenek punya harapan di kampung ini nanti hidup. Karena ekonomi masyarakat khususnya di Kampung Pau dan sekitarnya itu ekonominya menunjang melalui tenunan tadi. Kita perempuan harus bisa menenun, harus bisa menganyam. Jadi kita sudah diajarin oleh orang tua kita, dari nenek-nenek kan sudah ini turun-temurun. Jadi kita diajar, kita harus bisa. Sebelum menenun pasti berpikir ya, membayangkan motif apa yang mau ditaruh. Jadi disitulah mereka mulai. Jadi sementara menenun itu mereka bercerita. Jadi menenun sambil bercerita dan kerja dengan hati. Jarak antara benang ke satu benang itu harus segini saja, tidak boleh terlalu merapat juga, nanti tidak masuk betul pakannya, nanti ada bergelembung begitu. Nah, jadi harus dirapikan betul-betul sama rata kan ya. Pas kita namanya di sini hanjil, itu hentakan itu. Jadi benangnya bisa rapat dan hasil kainnya juga bagus. Sampai ikat, sampai celup, sampai selesai semua proses ikat, itu bisa dapat 8 bulan atau 7 bulan. Paling cepat sudah. Bikin kain 2 atau 3 lembar kain hinggi.
tempat berdoa, hati tanpa dosa, kini penuh duka, sujud terus berdoa, hati terasa kering, hidup terasa mati. Biarlah, kalaupun tak mungkin, akan ku teguh seturut kehendakmu. Namun semuanya itu Bapa. Kami di Watu Hadang secara khususnya KTP-nya itu berbicara tentang petani. Namun sebenarnya fakta yang terjadi, kebanyakan masyarakat itu, ya, terlebih khusus untuk kaum perempuan, pekerjaan sehari-hari mereka adalah penenun. Apalagi dengan keadaan hidup saat ini, sarung itu menjadi hal yang benar-benar bisa dijual untuk dijadikan sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Hanya itu yang mereka bisa cepat dapat uang, perputaran uang untuk biaya hidup mereka setiap hari. Mereka juga persiapan 1-2 lembar sisip di rumah ketika ada yang undang untuk ke acara penguburan atau kematian, acara pernikahan, barang itu yang kita bawa. Dalam proses perkawinan, maharnya wanita ini, misalnya kalau dari kainnya itu terbuat dari warna alam, martabat keluarga perempuan itu lebih besar, maksudnya lebih dihargai. Dari orang tua perempuan itu seperti pesan bahwa pembuatan warna alam ini tidak gampang. Sama juga dengan dia membesarkan anaknya, itu bukan sesuatu hal yang mudah, melalui proses yang begitu panjang. Jadi ketika sampai di rumah mempelai laki-laki, anaknya ini tidak disia-siakan melalui pesan itu. Dulu tidak ada yang beli, untuk adat saja kalau perkawinan dikasih kain begitu. Misalnya kalau perempuan dari sini kita kasih kain pahikung ini, dari laki-laki balas dengan mamuli dengan kuda atau kerbau. Terkait dengan mamuli, jadi mamuli juga ini adalah barang yang digunakan untuk proses adat kawin mawin. Jadi dia dilambangkan sebagai lambang wanita dan berbentuk rahim. Jadi di situ diterangkan bahwa wanita ini harus dihargai dengan emas yang berbentuk rahim, yaitu disebut mamuli. Bahwa disitulah akan terjadi kelahiran baru nanti. Acaranya sampai di sana kita ungkapkan sudah pakai luluk. Itu luluk bahasa adatnya itu permintaan secara omong seperti pantun. Sama di Jawa, di Betawi itu kan ada itu yang pantun Betawi itu. Kita juga begitu, ada pantun-pantunnya deh. Omong dengan teriakan begitu gitu. Semua pembicaraan berkaitan dengan adat kawin mawin dalam acara kawin mawin itu, contoh memberi nasihat terakhir kepada mempelai. Biasanya mempelai laki-laki dan perempuan itu didudukkan, diberi petuah. Saat itu juga keluarga memberi kain atau sarung itu untuk dasar untuk memberi petuah, dan itu akan menunjukkan di bawah atau status sosialnya dia seberapa banyak bawaannya, itu menunjukkan status sosialnya dia
kita bersyukur dan berdoa bersama supaya Titin di tengah keluarga yang baru mampu menyesuaikan diri, Rambu. Terkait dengan simbol atau motif yang ada di kain, jadi ada macam-macam simbol. Ya, salah satu simbol ada gambar andung, ada udang, ada buaya, ada kura-kura atau penyu, ada yang mamuli. Jadi itu adalah simbol-simbol yang familiar, karena simbol itu adalah simbol-simbol yang digunakan dalam upacara adat. Ada lagi yang motif kuda. Jadi kuda ini adalah alat transportasinya orang adat Sumba. Selain ada transportasi, dia juga adat untuk urusan adat kawin mawin. Biasanya kita lihat udang kan berganti kulit dengan yang baru. Sama dengan kehidupan kita manusia, ketika kita meninggal kulit kita di kuburan kan, jadi rohnya kita saja yang menuju ke atas. Dan reinkarnasi yang saya bilang maksud tadi itu, nanti namanya si nenek ini nanti dia akan gantikan ke cucu. Karena raja dapat tongkat kerajaan dan di situ ada lambang negeri Belanda berupa mahkota sama singa, itu lambang penjajahan Belanda dulu. Kain itu mengingatkan kita bahwa dulu Belanda pernah menjajah kita. Pimpinannya itu Ratu Wilhelmina. Ya, Ratu Belanda itu selalu dihormati. Jadi itu dituang di dalam motif kain itu. Dulu kan belum ada sekolah resmi di sini, hanya budaya kita juga memang begitu, budaya tutur. Tidak ada yang tulis tentang ini, tentang itu dulu, tidak ada kan, dituturkan dari turun-temurun saja itu. Ada juga motif-motif tertentu yang digunakan menurut status sosial. Ya, contoh motif yang melambangkan seorang raja adalah motif-motif buaya, motif penyu atau kura-kura, dan andung juga, karena mereka juga adalah gambar-gambar penting dalam kehidupan sehari-hari. Gambar-gambar motif-motif lain bebas digunakan. Artinya bahwa bukan tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum, boleh, tetapi pada umumnya gambar-gambar itu digunakan oleh raja dan ratu, karena itu dianggap motif-motif sakral, karena melambangkan kepemimpinan. Dulu motif bangsawan itu tidak boleh ditiru oleh orang-orang biasa gitu. Biasanya kalau pakai yang motif raja itu langsung dipanggil, langsung potong kainnya dari bangsawan yang bersangkutan. Bedanya macam gambar-gambar dari nenek kita, patronnya ini kan kita itu sembunyi tuh kayak ini. Tidak boleh ini anak-anak dalam rumah tahu. Kalau gambar-gambarnya kita itu kita tidak kasih. Kita simpan betul-betul, makanya beda. Ini jam dindingnya, ini mejanya, ini lampu meja, ini mejanya, ini selendangnya, ini sama dengan hiasan dinding, ini cerminnya.
Terkait motif-motif Sumba ini ya sangat banyak, jadi yang punya arti masing-masing. Contoh pertama, motif kakatua. Dalam bahasa adatnya bahwa ada bahasa kakama pembailing, artinya burung kakatua yang menoleh. Artinya bahwa seorang pemimpin itu diibaratkan sebagai kakatua, tetapi dalam memutuskan sesuatu, dia tetap balik belakang dan mendengarkan pendapat-pendapat warga yang lain. Kami dulu waktu masih belum ada pemburuan itu, burung kakatua itu kalau terbang dia sering bergerombol. Terus burung nuri juga begitu, selalu beriringan. Nah, sifat rasa sosial kemasyarakatan kita kan begitu, kalau ada sesuatu pekerjaan diundang semua orang, dirembukan, terus baru ambil keputusan. Jadi buaya ini adalah lambang, buaya merah itu, bukan buaya sembarang yang ada di motif itu. Itu buaya kecil yang kelihatannya seram tetapi tidak buas. Jadi itu melambangkan keagungan seorang pemimpin, seorang raja, bahwa dia itu tidak perlu ditakuti tetapi disegani. Ada konsep pembicaraan bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Mungkin hal yang sama juga yang terjadi pada tenunan. Pada masa zaman dulu, tenunan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang hanya berhubungan tentang ritual-ritual atau kawin-mawin ataupun berhubungan dengan kematian. Namun saat ini yang terjadi, hal tersebut masih berlaku, baik itu untuk kepentingan kawin-mawin maupun kematian, tapi lebih kebanyakan larinya ke ekonomi. Jadi sudah berkembang jauh keadaan yang terjadi pada masa lalu dan yang terjadi pada saat ini. Tenunan ini semua orang sudah pada pusing, mau jualnya di mana, bawa ke pasar tidak terjual, bawanya ke Wengapu juga kadang bawa pulang barang orang tidak beli. Nah, saya coba ngomong sama Bu Dian, tolong ke Sumba, bantu penenun. Akhirnya Ibu Dian ke sini. Ibu Dian bantu dengan jualan live. Harga juga masih bagus lah Ibu Dian. Jadi penenun ini senang begitu. Mereka puas tenunannya itu terjual dari Ibu Dian. Dapat 49. Warnanya cakep. Sekarang zamannya digital, semua sudah mulai pandai menjual secara online, baik WA, baik mengikuti pameran, dan itu sungguh menghidupkan, sungguh membantu mama penenun di sini. Hingga tahun-tahun sekarang ini tenun menjadi naik kelas. Daripada dulu banyak yang belum mengenal kain tenun, dengan adanya sosial media dan mungkin influencer atau orang yang datang, akhirnya kain tenun ini semakin dikenal. Dan ini berdampak sekali ya tentunya kepada kehidupan orang-orang di sini. KM nambah ini KM. Mit. 18. 18. Lengan bisa panjang. Iya. Sampai bicara ya. Bisa bicara. Dan kalau sudah punya sarung oranye harus punya selendangnya, sama kayak aku. Ketemu orange langsung beli selendangnya ya. Saya datangi, kita bantu live shopping dan kita tunjukkan. Sebenarnya live shopping ini bukan sekedar live jualan, tidak, tapi saya tunjukkan bahwa kain tenun punya masa depan. Inilah zaman media sosial, digitalisasi pemasaran sekarang nyata di depan mata. Jadi kamu nggak harus ikut pameran, kamu nggak harus cari kemana-mana pembelinya, tetapi melalui sederhana saja, upload setiap hari, atau yang saya jalankan saya kasih contoh kepada mereka dan generasi mereka seperti ini loh cara berjualan. Ketika ngelihat ini di Kampung Rende, benang kapas asli dan pewarnanya indigo deep,
Ini harus masuk museum. Mama, ini yang buat keluarga Mama atau Mama sendiri? Saya yang ikat Oke. sendiri. Motifnya apa Ma ini? Itu mahang. Mahang. Mahang itu macan. Ini kakak tua. Ini burung kakak tua. Iya. Ini mahang. Mahang, iya. Mahang itu anu apa singa? Singa. Singa. Ini Itu kambiha. kambiha itu Motif bangsawan. motif bangsawan, Iya. kambiha. Ini mahang juga. Iya. Burung kakak tua. Kalau motif mahang ini singa ini dari itu ya Wilhelmina itu ya. Koin dari Sumba yang koin yang dipakai jual beli waktu itu ya Bu. Iya. Belanda ke sini ya. Zaman Belanda koin-koin emas. Kanggi pamay nanya palanga maduta kakangila humba madua kanu. Iya haruangu ae. Ai una tambah iya tiriki mata angono. Iya angu da angu buha maduan dan nulari iya na angu. Kenapa karya Uma Lulu Melolo saya fashionkan atau saya perkenalkan di Paris ya? Jawabannya satu, karena di sini Uma Lulu Melolo tenun terbaik untuk Sumba Timur. Untuk Sumba Timur bukan hanya motifnya tapi kerapatan kainnya, auranya, pewarna alamnya, semuanya 100% warna alam. Yang jelas bicara kain tenun bukan sekedar sarung, kain ikat, kain selembar, tapi itu bicara aura, bicara rasa, bicara hati. Dulu yang orang belum mengenal baik tentang tenun pahikung, sekarang mereka sudah mengenal semua, bahkan sudah tahu semua motif, nama motif, filosofinya, semua mereka sudah tahu. Dan Ibu Dian itu sangat membantu sekali. Dia promosi ini tenunan, akhirnya semua orang pada senang tenunan Melolo, Malulu. Saya lanjutkan membawa Uma Lulu Melolo ke London. Di situ Cultural Fashion Week, di mana seluruh dunia membawa kain tenunnya untuk ditunjukkan kepada dunia. Itu kain-kain tenun dari berbagai negara. Dan mereka juga terpana dengan keindahan warna alam, karena yang datang nggak ada yang dengan warna alam, tenunan handmade yang warna alam nggak ada. Sesuatu yang dari alam ya. Sini kan alamnya indah dan kaya dengan warna alam. Di sini banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat untuk pewarna alam. Sesuatu yang hidup pasti juga akan hidup. Itu satu benang merah dengan urip Indonesia. Bahwa urip hidup juga dari sebuah kain tenun. Urip Indonesia bisa menghidupi seluruh tim urip Indonesia, dan yang ada di lingkungan urip juga penenun di seluruh Indonesia. Anita ini salah satu pengrajin saya. Kemudian minta kenal sama si Anita.
Jadi si Anita ini ya ketika kenal sama Budian saya bercerita kalau Anita ini sebenarnya putus sekolah. Jadi Budian kasihnya beasiswa ke Anita sehingga Anita ini lanjut ke sekolah jenjang SMA. Anita ini dengan dia menenun yang dulunya dia tidak sekolah, setelah dia menenun dia bisa melanjutkan sekolah. Kita akan mengkurasi anak-anak yang membantu ibunya ini untuk memberikan beasiswa, dan beasiswa untuk penenun-penenun pelajar kita sudah ada sekitar 50-an tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya mereka, saya selalu memberikan semangat ke mereka bahwa tenun punya masa depan. Jangan sampai putus untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan ini menjadi energi bagi saya untuk berkarya selanjutnya, membawakan kain tenun Umalulu Melolo Sumba Timur dan kain-kain tenun dari seluruh Indonesia. Energi besar sehingga saya bisa membawa Umalulu atau kain wastra yang lain ke penjuru dunia yang lebih jauh melangkah menebarkan kain wastra Nusantara. Dan di sini saya mau mengatakan terima kasih kepada Urip Lovers. Karena tanpa Urip Lovers, Urip Indonesia tidak bisa berjalan sejauh ini. Tanpa Urip Lovers yang setiap hari melihat story-story dari Urip Indonesia, Instagram, dan melihat live shopping yang sangat nggak masuk akal karena setiap hari belanja. Bukan hanya belanja baju, tapi di mana saya melakukan perjalanan wastra, mereka selalu belanja support. Dan sesuatu yang ajaib juga ketika Urip Lovers ini belanja yang nggak putus-putus. Pengalaman mereka bicara kepada saya, rezekinya juga lancar. Karena kain tenun ini bukan sekedar kain tenun jual beli selesai, tapi ada ikatan rasa antara penenun, pembeli, dan pemiliknya. Itu satu ikatan rasa. Terima kasih kepada Urip Lovers ya, 16 tahun menuju perjalanan ke-17 selalu support, tak pernah putus.